Didukung oleh Tarung Al-Samsi, Telkomsel Orbit. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Bangunan 3 lantai yang dijadikan mes karyawan warteg yang terletak di Jalan Alpukat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar pada Jumat siang. Asap hitam disertai kobaran api terlihat di sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha mes karyawan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Api pertama kali terlihat di lantai 2. Kebakaran ini dipicu akibat kebocoran tabung gas saat salah satu penghuni sedang memasak. Kemudian api membesar hingga merambat ke lantai 3. Api baru bisa 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penghuni mes berhasil menyelamatkan diri. Sebanyak 26 bangunan liar yang didirikan warga di Jalan Karet, Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk berdagang Jumat pagi dibongkar paksa oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kecamatan Tanah Abang. Satu persatu 28 bangunan liar dibongkar oleh petugas PPSU Kecamatan Tanah Abang. Bangunan liar tersebut dibongkar paksa dengan alat manual. Pembongkaran ini dilakukan selain lingkungan sekitar sudah kumuh, juga akan dilakukan pengaspalan jalan yang sudah 30 tahun belum juga diaspal. Tak ada perlawanan atas pembongkaran yang dilakukan petugas PPSU. Menurut warga, mereka ikhlas walaupun tak ada pergantian uang kerohiman atas bangunannya yang dibongkar. Satu jenazah korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah ditemukan oleh tim SAR. Jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Inilah proses evakuasi jenazah perempuan yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Jenazah ditemukan dalam keadaan telentang di sekitar kasur. Jenazah tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Dengan ditemukannya 1 jenazah, jumlah korban meninggal dunia menjadi 3 orang, sementara sekitar 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Untuk proses evakuasi korban longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, petugas gabungan dan relawan menutup akses jalan menuju lokasi longsor. Akses keluar masuk lokasi dibatasi oleh petugas untuk mempermudah proses pencarian korban. Posko bantuan logistik dan evakuasi tampak sudah didirikan tidak jauh dari lokasi longsor. Sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan.
Petugas mencatat hingga Jumat siang masih terdapat lebih dari 20 orang yang tertimbun longsor. Terlihat perwakilan pihak keluarga hadir di lokasi dan membantu petugas melakukan proses pencarian secara manual. Pemirsa, seiring berjalannya upaya pencarian terhadap puluhan korban tanah longsor di Desa Cibenying, kepolisian membuka posko antemortem di RSUD Majenang. Aparat Polresta Cilacap telah membuka posko antemortem di instalasi pemulasaran jenazah RSUD Majenang. Posko antemortem akan menerima informasi tentang ciri-ciri korban yang meninggal dunia. Oleh petugas, informasi tersebut akan dicocokkan dengan data postmortem untuk memastikan identitas para korban. Saat ini telah teridentifikasi 2 jenazah perempuan yang berinisial Y berusia 20 tahun dan berinisial M berusia 24 tahun. Petugas masih menjalankan proses identifikasi terhadap 1 korban tewas lainnya. RSUD Majenang masih merawat 4 orang korban yang terluka akibat insiden tanah longsor kemarin. Ini dari TV One, Pak. Hingga malam ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap puluhan warga yang dilaporkan hilang dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Kita simak bagaimana laporan langsung Budi Zulkifli yang memantau jalannya operasi tim SAR. Selamat malam Budi Zulkifli, bagaimana perkembangan pencarian korban saat ini? Ya, selamat malam Prita. Untuk malam ini pencarian untuk hari ini untuk sementara dihentikan oleh tim SAR gabungan yang bertugas di sini sejak tadi sore pukul 16.00 karena memang kondisi cuaca tidak begitu mendukung untuk dilakukan pencarian lanjutan mengingat hujan deras terus mengguyur wilayah di lokasi longsor sejak siang hingga malam ini. Ini yang membuat tim SAR harus menghentikan upaya pencarian sementara mulai dari pukul 16.00 tadi dan nanti akan dilanjutkan lagi pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Kalau kita lihat memang situasi di lapangan tim SAR harus cukup berhati-hati begitu untuk melakukan pencarian karena kontur tanah yang masih labil dan ini apabila tidak hati-hati tentu saja bisa membahayakan keselamatan dari tim SAR gabungan yang melakukan pencarian di sini. Dari keterangan pihak Basarnas di sini menyebutkan bahwa kalau melihat lokasi longsoran yang terjadi di 2 dusun di Cilacap ini itu ketinggian bukit yang longsor itu diperkirakan sekitar 60 meter. Kemudian saat longsor terjadi, luncuran longsornya itu bisa sampai sekitar 600 meter dengan lebar sekitar 50 meter. Dan kedalaman tanah yang menimbun areal longsoran tersebut itu antara 6 sampai 15 meter. Ini tentu saja areanya cukup luas sehingga tim SAR harus mengerahkan banyak upaya untuk melakukan pencarian. Sejauh ini sejak musibah longsor terjadi sudah ada 3 jenazah korban longsor yang berhasil dievakuasi, namun masih ada 20 korban lainnya yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga dan masih akan dilakukan upaya pencarian lanjutan. Kalau dari data yang kami terima per pukul 17 sore tadi, di Dusun Tarukahan itu ada 3 korban meninggal dunia yang sudah ditemukan, sementara 6 orang masih hilang. Lalu kemudian di Dusun Cibuyut ada 14 orang yang masih hilang. Jadi totalnya ada 20 korban hilang yang masih
terus dicari oleh tim SAR gabungan yang ada di sini. Rencananya besok lebih dari 500 personil SAR gabungan akan diturunkan untuk melakukan pencarian. Petugas juga akan mengerahkan alat berat seperti ekskavator menuju ke lokasi ini untuk membantu memperlancar proses pencarian para korban. Hari ini ada 4 alat berat yang diturunkan, ekskavator, dan besok nanti rencananya ditambah lagi sehingga total alat berat yang akan beroperasi di sini ada 8 alat berat, sehingga ini diharapkan bisa lebih mempercepat upaya evakuasi meskipun dengan kondisi cuaca yang terus diguyur hujan di lokasi saat ini. Tentu saja ini akan menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian para korban di lokasi longsoran ini. Seperti itu untuk sementara yang bisa kami kabarkan. Kembali ke Anda, Prita Zega. Baik, terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tanah longsor yang terjadi sekitar pukul 7 malam kemarin menimbun belasan rumah di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat tanah longsor, puluhan warga tertimbun dan petugas gabungan langsung menggelar operasi evakuasi. Seperti inilah kondisi saat proses evakuasi korban tanah longsor yang terjadi di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Terlihat petugas SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan warga tengah mengevakuasi salah satu warga atas nama Dislam dan cucunya yang terjepit reruntuhan bangunan. Material longsor menimbun belasan rumah warga di 2 dusun, yakni Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, dan juga menyebabkan puluhan warga masih dalam pencarian. Yang terdampak ada 2 dusun pemukiman, dan ini tanah berasal dari atas Dusun Nagari, turun ke Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Oke. Kalau di Dusun Cibuyut ada yang masih belum ditemukan, Pak? Di Dusun Cibuyut masih ada yang belum ditemukan. Dan ini baru di Grumbul Cibonto, Dusun Tarukahan. Hingga saat ini petugas masih terus mendata jumlah bangunan dan warga yang terdampak. Pihak pemerintah terkait menghimbau agar masyarakat menjauhi lokasi longsor karena tanah longsor masih bergerak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, longsor yang menyapu 2 dusun di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah semakin meningkatkan kewaspadaan tentang potensi bencana geologi yang mengancam. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita Bapak Yogi Adi Prasetya, ahli geologi dalam Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Assalamualaikum Pak Yogi, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Sega. Ya Pak Yogi, secara ilmiah apa sebenarnya yang terjadi dalam bencana longsor di Desa Cibenying kemarin, Pak Yogi? Oke, sebenarnya secara geologi dapat dijelaskan bahwa longsoran di Majenang ini itu termasuk ke jenis longsoran debris low atau aliran debris ya, dan juga kontrol dari batuan penyusun di lokasi longsor tersebut. Setelah saya cek tadi, kalau tidak salah batuan di lokasi longsor itu merupakan batuan dari sisa-sisa gunung api yang sudah punah ya Pak. Jadi hasil papukannya itu menghasilkan tanah dan batuan yang bercampur dan kemudian diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan tanah di lokasi longsor menjadi jenuh air sehingga mengakibatkan longsoran debris atau aliran debris tadi yang seperti meluncur atau mengalir dari puncak bukit menuju ke kaki bukit. Dan seperti tadi sudah dijelaskan juga bahwa longsor ini terjadi memang karena curah hujan yang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ya, dan tadi juga saya lihat ada malam ini juga di lokasi sedang terjadi hujan sejak siang, dan itu menyebabkan tanah di lokasi tersebut sangat jenuh air dan tidak dapat menahan beban ya atau kekuatan gesernya menurun sehingga mengakibatkan longsor, yaitu ketika
beban tanahnya atau berat tanahnya meluncur ke bagian yang lebih rendah. Oke, Pak Yogi, artinya kalau kita mengamati bagaimana kondisinya saat ini, apakah longsor tersebut juga berpotensi memicu bencana susulan? Mungkin nanti kalau misalkan terjadi lagi musim hujan, apakah bisa terjadi potensi bencana susulan? Iya, mengingat ya daerah perbukitan itu sebenarnya memang sangat rawan untuk terjadi longsor gitu, terutama ketika musim hujan seperti ini, sehingga masyarakat juga patut waspada dan juga pemerintah daerah juga harus waspada jika memasuki musim hujan seperti akhir tahun ini, maka wilayah-wilayahnya yang termasuk ke dalam perbukitan dan berlereng, berlembah ya, itu akan sangat berpotensi sekali untuk terjadinya longsor gitu. Mungkin kalau untuk daerah perkotaan masih aman, tapi untuk daerah-daerah yang sudah tinggi, sudah berbukit-bukit gitu ya Mbak, apalagi naik turun berlembah bukit, maka itu harus diwaspadai seperti itu. Baik, Pak Yogi, mungkin apa saran Anda agar warga bisa memitigasi bencana serupa? Baik, untuk masyarakat sebenarnya jika sudah memasuki curah hujan seperti ini, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah-wilayah perbukitan ya, yang mereka memang rumahnya ada di tinggian itu seperti itu, seharap waspada ya, terutama yang memang daerahnya juga daerah tinggi ya, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Dan jika memang sudah melihat adanya retakan tanah di dekat tempat tinggalnya atau tanda-tanda longsor lainnya seperti mungkin tanahnya sudah bergeser, itu sebaiknya segera lapor gitu ke kepala desa, ke perangkat desa atau pihak-pihak yang terkait. Baik, terima kasih Pak Yogi atas informasi dan juga penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung dengan Kabar Utama malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, hari ini Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung kedatangan Raja Yordania di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dalam suasana akbar, keduanya lalu menaiki mobil yang sama menuju Istana Kepresidenan. Suasana hangat terasa saat Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Kedua pemimpin negara itu berpelukan sebelum berjalan melewati pasukan jajaran kehormatan. Setelah itu Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Selama perjalanan menuju Istana Kepresidenan, mereka disambut lambaian tangan ratusan anak sekolah dari Jakarta yang memegang bendera Yordania, Indonesia. Setiba di kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan Raja Abdullah untuk menaiki tangga Istana Merdeka. Lalu keduanya menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka. Setelah inspeksi pasukan oleh kedua pemimpin negara selesai, Presiden Prabowo dan Raja Yordania II memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar kedua negara di dalam Istana Negara. Kunjungan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al-Husainiyah pada April 2025 lalu. Tim TV One mengabarkan. And now I invite the media to have coffee. Lalu apa agenda antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Negara Jakarta malam ini? Kita bergabung dengan reporter Fatimah Albar. Selamat malam Fatimah, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Prita, Zeke dan juga pemirsa, memang baru saja selesai sekitar pukul 8 malam tadi acara makan malam yang digelar di Istana Negara Jakarta, tempat saya melaporkan, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Raja Abdullah II. Dan memang untuk acara makan malam sendiri berlangsung sangat hangat. Tadi kita menyaksikan sama-sama bagaimana tadi Presiden Prabowo Subianto mensopiri menggunakan bagikar Raja Abdullah di sebelahnya dari Istana Merdeka bergeser menuju ke Istana Negara untuk melangsungkan makan malam. Ini bisa terlihat bahwa ini bukan hanya pertemuan bilateral antara dua kepala negara, namun ini merupakan pertemuan dua sahabat lama, sehingga pertemuan bilateral antara pimpinan Yordania yaitu Raja Abdullah dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat begitu hangat. Namun jika saya rangkum sedikit seperti apa kegiatan hari ini, memang tadi sekitar pukul 4 sore Raja Abdullah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian bergeser ke Istana Merdeka, disambut dengan begitu meriah dan dilanjutkan dengan agenda tete-a-tete, di mana dalam tete-a-tete tersebut merupakan pertemuan 4 mata, diskusi 4 mata antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah. Dan hingga saat ini kami belum mengetahui poin-poin apa saja yang didiskusikan pada pertemuan tete-a-tete tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, di mana Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri dan juga Raja Abdullah membawa sejumlah delegasinya. Dan kami sempat mendengarkan ataupun ada pembukaan dari Raja Abdullah yang menyampaikan bahwa sangat senang disambut dengan begitu meriah, dan ia sangat bangga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan teman lamanya. Tadi dalam pertemuan bilateral tersebut juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto bagaimana ia dulu begitu hangat disambut ketika sekitar tahun 98 ia tiba di Yordania. Dan usai bilateral tersebut dilanjutkan dengan memang pertemuan bilateral yang secara tertutup. Memang poin-poinnya masih kami belum mengetahui apa saja, karena tadi tidak ada joint statement antara dua kepala negara. Dan tadi sebelum dilakukannya malam atau gala dengan adanya pemberian tanda kehormatan tertinggi, di mana tadi langsung Presiden Prabowo Subianto diberikan tanda kehormatan tinggi di Yordania oleh Raja Abdullah II. Hal itu menunjukkan akan adanya hubungan yang lebih erat lagi antara Republik Indonesia dengan Yordania. Usai pemberian tanda kehormatan tersebut dilanjutkan dengan gala dinner yang sudah selesai hari ini. Dan informasinya, Zega, besok ini masih ada sejumlah rangkaian agenda. Tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bahwa besok Raja Yordania Raja Abdullah II akan ada agenda dengan Danantara. Namun kami belum bisa memastikan pada pukul berapa, dan dikabarkan esok siang Presiden Prabowo Subianto juga akan adanya agenda dengan Raja Abdullah di Halim atau Bandara Halim, di mana di sana akan adanya pengecekan pasukan, kemudian sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Abdullah. Sementara itu, Zega. Terima kasih Fatima Albar atas laporan lengkapnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Persahabatan Presiden Prabowo dan juga Raja Yordania Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Berikut profil singkat Raja Yordania Abdullah II. Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Jumat sore. Kunjungan resmi dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Amman pada April lalu. Saat itu Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan yang sangat tinggi di Bandara Militer Marka Amman. Persahabatan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Presiden Prabowo pernah tinggal di Yordania pada tahun 1998. Raja Yordania Abdullah II merupakan salah satu tokoh Arab paling berpengaruh di kawasan. Raja Abdullah II naik tahta pada 7 Februari 1999 menggantikan ayahnya Raja Hussein yang wafat. Abdullah berasal dari dinasti Hashemid, keluarga kerajaan yang memimpin Yordania sejak 1921 dan diyakini sebagai keturunan ke-41 Nabi Muhammad. Abdullah lahir di Amman pada 30 Januari 1962, merupakan putra sulung dari Raja Hussein dan Putri Muna. Abdullah menempuh pendidikan dasar di Amman dan melanjutkan sekolah di berbagai negara. Karir militer Raja Abdullah II dimulai pada 1980
sebagai perwira pelatihan di Angkatan Bersenjata Yordania. Selanjutnya, Abdullah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk memimpin pasukan khusus Yordania pada 1994 hingga menjadi seorang mayor jenderal 4 tahun kemudian. Raja Abdullah II merupakan pemimpin yang mendorong dialog antar agama dengan pemahaman Islam yang moderat. Ia menjadi pemimpin Arab dengan masa pemerintahan terlama dan memegang peran penting menjaga situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Keraton Solo menggelar prosesi Jumenengan atau penobatan Raja Baru Pakubuwono XIV yang digelar Sabtu esok. Panitia penyelenggara terdiri dari para sentono dan abdi dalam keraton. Pemasangan dekorasi janur kuning serta area lokasi Raja Baru untuk pertama kali didamparkan sudah mulai ditata, termasuk panggung dan kursi untuk para tamu undangan. Sementara itu, karangan bunga ucapan selamat atas dinobatkannya Raja Baru PB 14 juga terus berdatangan. Acara Jumenengan Nara akan berlangsung pada Sabtu malam, diawali dari Pakubuwono XIV yang berjalan menuju Siti Hinggil, kemudian membacakan sumpah dan kemudian dikirap. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, sebuah sauna di dalam Hotel Tebu di Bandung Wetan, Bandung terbakar. Kebakaran membuat panik pegawai dan pengunjung hotel. Inilah video amatir warga saat kebakaran melanda ruang sauna di lantai 10 Hotel Tebu di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung pada Jumat malam. Saat kebakaran terjadi, sempat membuat panik pegawai dan pengunjung hotel hingga menyelamatkan diri ke area yang aman. Petugas damkar Kota Bandung yang menerima laporan langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api di lantai 10 ruang sauna. Api pertama kali diketahui oleh salah satu karyawan hotel yang melihat titik api tiba-tiba muncul di ruang sauna. Pihak hotel melakukan penanganan awal menggunakan APAR sebelum menghubungi damkar. Sementara kebakaran tersebut kini sudah berhasil dipadamkan dalam waktu tidak lebih dari 1 jam dengan menggunakan 7 armada damkar. Viral di media sosial, seorang siswi SMP di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban perundungan yang diduga dilakukan oleh 3 pelaku seusianya. Inilah video viral kasus perundungan yang dilakukan sejumlah pelaku remaja putri terhadap korban. Video yang berdurasi hampir 5 menit ini direkam oleh salah seorang pelaku saat korban mendapatkan kekerasan berupa pukulan berkali-kali di bagian wajah dan tubuhnya. Saat ini Satreskrim Polresta Malang Kota masih melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Polisi pun tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas para pelaku. Seorang oknum polisi di Polda Nusa Tenggara Timur melakukan penganiayaan kepada 2 siswa Sekolah Polisi Negara SPN Kupang.
Video aksi kekerasan terhadap 2 siswa sekolah polisi negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik. Dalam rekaman tersebut, seorang oknum polisi tampak memukuli dan menendang 2 siswa di sebuah ruangan. Salah satu siswa sempat meminta agar mereka jangan dipukul. Namun, oknum polisi tersebut tidak menghiraukan permintaan itu. Ia langsung memukul kedua siswa tersebut berulang kali. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan kejadian tersebut. Polda NTT mengambil langkah cepat dengan menangkap pelaku Bribda TT pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemeriksaan Bid Propam Polda NTT, dugaan pemukulan diduga dipicu oleh rasa kesal Bribda TT terkait persoalan rokok dan pelaporan siswa kepada anggota Polda NTT. Ada indikasi bahwa diduga korban penganiayaan ini kan pada waktu itu melaksanakan lajah, kemudian didapatin merokok, kemudian ditegur sama seniornya sehingga terjadi kasus penganiayaan ini. Dan tentunya ini tidak boleh dibiarkan, dan Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menegakkan kode etik maupun disiplin seluruh jajarannya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak bisa menduduki jabatan sipil secara bersamaan. Dalam putusan perkara gugatan terhadap pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, MK menyebut anggota polisi yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri. Dalam permohonan perkara tersebut, para pemohon menilai polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara. Hal itu dianggap menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik. Dari putusan ini, 2 hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2002 menyatakan keanggotaan kepolisian negara Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang expansis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, ratusan koli balpres atau baju bekas impor ilegal dimusnahkan Kementerian Perdagangan, BIN dan BAIS TNI. Pemusnahan ini merupakan bagian dari penuntasan temuan belasan ribu balpres ilegal di Bandung. Ratusan ribu bal pakaian impor ini berasal dari negara yang berbeda seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina dengan nilai temuan mencapai 112 miliar rupiah. Hari ini sebanyak 500 bal dihancurkan sebagai bagian dari penuntasan proses pemusnahan yang ditargetkan rampung akhir November. Selain itu, petugas juga telah menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang nakal dengan menutup usaha dan membebankan biaya pemusnahan kepada mereka. Kabar-kabar penting yang terjadi hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Satu jenazah korban longsor di desa Cibeying,
Cilacap, Jawa Tengah kembali ditemukan oleh tim SAR. Jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Inilah proses evakuasi jenazah perempuan yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya satu jenazah, jumlah korban meninggal dunia menjadi 3 orang, sementara 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Hari ini Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Raja Yordania langsung di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kunjungan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al-Husainiyah pada April 2025 lalu. Keraton Solo menggelar prosesi Jumenengan atau penobatan Raja Baru Pakubuwono XIV yang digelar Sabtu esok. Panitia penyelenggaraan terdiri dari para sentono dan abdi dalam keraton. Pemasangan dekorasi janur kuning serta area lokasi Raja Baru untuk pertama kalinya didamparkan sudah mulai ditata, termasuk panggung dan kursi untuk para tamu undangan. Acara Jumenengan Nara akan berlangsung pada Sabtu malam, diawali dari PB14 yang berjalan menuju Siti Hingil, kemudian membacakan sumpah, dan kemudian dikirap. Tim TV One mengabarkan. Kilas kabar tadi menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Laura Lui. Saya Prita Zega dan seluruhku yang bertugas undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Tarung Al Samsi, Telkomsel Orbit,